Stunting adalah kondisi gagal tumbuh pada balita yang disebabkan karena kekurangan gizi secara kronis yang biasanya utamanya pada 1000 hari kehidupan pada balita, yang dapat anak terlihat lebih pendek daripada anak seusianya atau kita sebut juga dengan perawakan pendek. Angka stunting di Indonesia oleh Riskesdas tercatat 30,8%, di mana angka itu masih di atas normal daripada batas WHO yaitu 20%. Oleh sebab itu kita perlu mencegah dari stunting. Stunting bisa disebabkan oleh beberapa hal, diantaranya kurangnya asupan gizi dan kurangnya kebersihan diri dan lingkungan, terutama sejak hamil hingga anak berusia 2 tahun, atau selama 1000 hari pertama kehidupan anak. Selain itu, kurangnya akses ke air bersih dan fasilitas kesehatan juga turut berperan dalam terjadinya stunting. Nutrisi yang diberikan pun tentunya harus cukup, seperti yang tampak pada gambar piramida gizi seimbang berikut, dan menu berikut harus terpenuhi setiap kali makan. Oleh karena itu, apapun yang kita alami, lakukan, dan makan dalam 1000 hari pertama kehidupan anak akan selalu memberikan konsekuensi jangka panjang. Dampak stunting bisa dibagi menjadi dua, yaitu jangka pendek dan jangka panjang. Untuk jangka pendek, stunting bisa menyebabkan peningkatan kejadian kematian dan kesakitan pada anak. Yang kedua adalah perkembangan kognitif, motorik, dan verbal pada anak menjadi tidak optimal. Untuk jangka panjang, stunting bisa menyebabkan postur tubuh anak tidak optimal saat dewasa, yaitu anak lebih pendek dari umurnya. Yang kedua adalah peningkatan risiko terkena infeksi dan penyakit kronis seperti obesitas, penurunan toleransi glukosa, penyakit jantung, dan tekanan darah tinggi. Stunting pada jangka panjang juga menyebabkan performa di sekolah dan kapasitas belajar anak menjadi tidak optimal. Mengenali stunting sejak dini sangat diperlukan supaya penanganannya bisa optimal. Lalu, bagaimana cara kita mengenali stunting? Yang pertama, perawakan anak lebih pendek daripada seusianya. Yang kedua, berat badan anak sulit naik bahkan cenderung turun. Yang ketiga, wajah anak tampak lebih muda daripada seusianya. Dan yang keempat, pertumbuhan gigi anak bisa terhambat. Upaya pencegahan stunting. Yang pertama adalah memenuhi kebutuhan gizi sejak hamil, kemudian yang kedua adalah pemberian ASI eksklusif hingga usia 6 bulan yang dilanjutkan dengan pemberian ASI didampingi dengan makanan pendamping ASI hingga usia 2 tahun. Yang ketiga adalah memantau pertumbuhan dan perkembangan anak, dan yang keempat adalah menjaga kebersihan lingkungan sekitar. Pemberian makanan pendamping ASI tentu harus secara tepat, yaitu sesuai dengan usia anak. Untuk anak 6-9 bulan, tekstur makanan pendamping ASI-nya mulai dari sari sampai dengan lunak. Untuk frekuensi pemberian sebanyak 2-3 kali makan besar dan 1-2 kali makanan selingan. Untuk banyaknya porsi makan sebesar 3 sendok makan sampai setengah mangkok berukuran 250 ml. Untuk anak usia 9-12 bulan, tekstur makanan pendamping ASI-nya mulai dari cincang halus, cincang kasar, sampai fingerfood, yaitu makanan yang bisa dipegang sendiri oleh anak. Untuk frekuensi pemberiannya, sebanyak 3-4 kali makan besar dan 1-2 kali makanan selingan. Untuk banyaknya porsi makan sebesar setengah mangkok berukuran 250 ml. Untuk anak usia 12-23 bulan, tekstur makanan pendamping ASI-nya sama seperti makanan keluarga pada umumnya. Untuk frekuensi pemberiannya sebanyak 3-4 kali makan besar dan 1-2 kali makanan selingan. Untuk banyaknya porsi makan sebesar 3/4 sampai 1 mangkok penuh berukuran 250 ml. Anak kerdil dengan anak stunting tentu berbeda. Anak kerdil belum tentu stunting, namun anak stunting rata-rata akan kerdil. Di mana stunting itu meliputi dua. Anak akan terlihat kerdil atau terlihat pendek dan disertai juga gangguan kognitif dan kecerdasan yang akan dibawa dari normal. Karena adanya gangguan dari gizi yang kronis yang akan membuat perkembangan otak ini tidak berkembang secara maksimal. Sedangkan pada anak dengan kerdil atau pendek, tanpa gangguan adanya ke perkembangan otak atau gangguan adanya gizi, itu
tidak akan berpengaruh pada perkembangan otaknya, di mana kecerdasannya akan baik. Jadi di sini dapat disimpulkan anak kerdil tanpa stunting dan anak stunting itu berbeda. Mempengaruhi karena tumbuh kembang anak dipengaruhi oleh dua hal, yaitu genetik atau keturunan, dan lingkungan, yaitu nutrisi ibu saat hamil, nutrisi anak, dan kebersihan lingkungan. Genetik memiliki pengaruh sebesar 60-80%, sedangkan lingkungan sebesar 20-40%. Peran genetik dominan saat anak sudah lebih dari 2 tahun, dan faktor genetik itu bersifat mutlak. Sedangkan faktor lingkungan dominan pada 1000 hari awal kehidupan anak. Oleh karena itu, mencegah stunting dilakukan sejak dalam kandungan supaya anak bisa tumbuh dan berkembang secara optimal. Untuk dapat mengejar pertumbuhan dan perkembangan pada anak stunting, dapat dilakukan upaya pemenuhan nutrisi utamanya pada 1000 hari pertama kelahiran. Hal tersebut dilakukan dengan upaya pemenuhan gizi makro dan gizi mikro yang seimbang dan dimonitoring oleh dokter spesialis anak agar nutrisi yang masuk adekuat dan tepat. Namun, selain dari faktor nutrisi, ada faktor lain yang dapat menyebabkan stunting. Di antaranya adalah faktor genetik serta riwayat nutrisi sejak dalam kandungan. Nah, karena penanganan stunting yang tidak mudah ibu-ibu, oleh karenanya kita harus mencegah stunting dengan pemberian asupan gizi yang baik saat kehamilan. Yuk cegah stunting karena pencegahan stunting itu penting.